Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik Mutakin, mahasiswa Permata Sakti Universitas Negeri Yogyakarta yang sedang mengikuti mata kuliah Koperasi dan UMKM. Di sini saya akan memberikan penjelasan materi mengenai perkoperasian di Indonesia. Untuk itu, simak video setelah ini ya. Sebelum kita mengetahui lebih jauh mengenai apa itu koperasi, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian koperasi. Nah, kalian tahu tidak apa itu koperasi? Koperasi merupakan sekumpulan orang atau badan hukum yang terdiri dari berbagai anggota, di mana dalam hal ini seluruh anggotanya memiliki satu buah tujuan bersama, yaitu untuk mencapai kesejahteraan anggota dan juga untuk kepentingan umum. Selain itu, menurut salah satu pendiri koperasi atau kita kenal dengan Bapak Koperasi Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Hatta, mengatakan bahwa koperasi merupakan suatu bangun organisasi yang didirikan oleh berbagai kelompok atau anggota yang memiliki tujuan dengan asas kekeluargaan untuk mencapai satu buah tujuan untuk kesejahteraan bersama. Nah, selanjutnya di sini akan menjelaskan mengenai sejarah dari perkoperasian itu yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sejarah awal hadirnya perkoperasian itu dimulai dari hadirnya Bank Pertolongan Tabungan di tahun 1896, di mana pada saat itu Raden Arya Wiraatmaya yang membuat dan juga bertujuan untuk menjadi sebagai sarana untuk memberikan pertolongan dan juga membantu masyarakat dari lintah-lintah darat yang ada di masa itu. Setelah itu, di tahun 1927 mulai berkembang kembali, di mana hadirnya peraturan mengenai perkumpulan koperasi Bumi Putra. Dari situlah mulai lahirnya kelonggaran-kelonggaran untuk dibuatnya koperasi. Lalu di tahun 1947 mulai hadir yang namanya Kongres Koperasi pertama yang dipelopori oleh Bapak Muhammad Hatta, di mana dalam kongres tersebut akhirnya menghasilkan berbagai keputusan yang memunculkan berbagai koperasi baru di Indonesia. Lanjut pada tahun 1946 yaitu Kongres kedua, di mana dalam Kongres kedua di sini menghasilkan satu buah keputusan yang sangat sekali kita kenal, yaitu melahirkan keputusan hadirnya Bapak Koperasi Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Hatta. Lalu ada yang namanya Kongres ketiga, di mana dilaksanakan pada tahun 1956. Dalam Kongres ini, berbagai peraturan terus berkembang dan akhirnya memunculkan berbagai peraturan-peraturan baru hingga saat ini perkoperasian di Indonesia terus mengalami perkembangan dan kemajuan, mulai dari yang berada di tingkat nasional Indonesia hingga yang memulai cabang hingga tingkat internasional. Selanjutnya adalah lambang koperasi. Seperti yang kita ketahui, suatu lambang tentunya terdiri dari suatu arti dan juga makna. Begitupun pada lambang koperasi. Yang pertama adalah rantai. Seperti yang kita ketahui, rantai pada lambang koperasi memiliki arti yaitu persahabatan yang kokoh yang harus dibangun dalam koperasi. Yang kedua adalah roda bergerigi. Roda bergerigi memiliki arti suatu usaha, kekuatan, dan juga karya yang harus diciptakan untuk mencapai tujuan dari koperasi. Yang ketiga adalah padi dan kapas, memiliki arti suatu kemakmuran yang ada di dalam masyarakat yang harus dijunjung tinggi agar menciptakan suatu kemakmuran bagi koperasi. Yang keempat adalah timbangan. Timbangan memiliki arti sebagai suatu bentuk keadilan sosial yang harus dibangun di dalam koperasi. Kelima adalah bintang dan perisai. Bintang dan perisai memiliki arti sebagai suatu landasan yang harus dikuatkan di dalam koperasi, yaitu landasan dari ideologi yang ada di negara Indonesia, yaitu Pancasila sebagai landasan yang ideal di dalam koperasi. Yang keenam adalah pohon beringin. Pohon beringin memiliki arti sebagai suatu kemasyarakatan, kekuatan yang harus dilahirkan di dalam koperasi, seperti halnya sebuah pohon beringin yang kokoh dengan akar yang sangat kuat. Selanjutnya adalah tulisan Koperasi Indonesia yang berada di dalam lambang koperasi. Tulisan tersebut menunjukkan arti bahwa lambang tersebut merupakan lambang dari Koperasi Indonesia. Dan yang terakhir adalah lambang warna merah dan putih yang menunjukkan sebagai bentuk nasionalisme dari sebuah koperasi. Selanjutnya adalah landasan dari koperasi itu sendiri. Sebenarnya kita tahu bahwa landasan dari Koperasi Indonesia ada yang pertama adalah Pancasila. Pancasila merupakan suatu landasan ideal bagi koperasi Indonesia karena berbagai nilai-nilai yang ada di masyarakat itu dibangun dan juga berada di dalam ideologi Pancasila. Lalu yang terakhir adalah landasan yang kedua, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana dalam landasan yang kedua ini dikatakan dalam pasal 33 ayat 1 bahwa sistem perekonomian Indonesia disusun berdasarkan
asas kekeluargaan. Konsep asas kekeluargaan inilah yang menjadi landasan bagi koperasi untuk terus mensejahterakan anggota dan juga berpengaruh bagi masyarakat yang ada di sekitar koperasi itu sendiri. Selanjutnya adalah asas koperasi. Asas koperasi di Indonesia adalah asas kekeluargaan. Konsep asas kekeluargaan merupakan konsep yang telah hadir dan hidup di masyarakat Indonesia. Asas kekeluargaan merupakan suatu keinsyafan, kesadaran, dan juga bentuk tanggung jawab yang ada di dalam setiap individu untuk bersama-sama mewujudkan satu buah tujuan bersama. Begitupun diterapkan di dalam sistem koperasi. Asas kekeluargaan memiliki suatu kondisi yang menjadikan sebagai tumpuan untuk terciptanya koperasi yang sukses dan juga dapat mensejahterakan masyarakat dan juga lingkungan sekitarnya. Selanjutnya adalah tujuan koperasi. Seperti kita ketahui, di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tujuan koperasi diantaranya adalah untuk mensejahterakan anggotanya dan juga ikut mensejahterakan dan kepentingan umum. Selain itu juga, tujuan koperasi adalah untuk mencapai kepentingan nasional dan juga perekonomian nasional, di mana untuk menciptakan kondisi masyarakat yang makmur, adil, dan juga berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya adalah prinsip koperasi. Di dalam prinsip koperasi, tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan berbagai aspek yang lainnya, karena prinsip koperasi merupakan salah satu aspek yang penting di dalam perkoperasian. Prinsip koperasi terdiri dari 5. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, pengelolaan dilakukan dengan cara demokratis. Yang ketiga, sebagai tujuan untuk memperkokoh perekonomian kerakyatan atau sebagai soko buruh nasional. Keempat adalah sebagai pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Dan yang kelima adalah kemandirian. Selanjutnya adalah peran koperasi dalam perekonomian nasional Indonesia. Tanpa kita sadari, koperasi memiliki peran besar, khususnya di dalam pembangunan perekonomian bangsa Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan dan juga kualitas masyarakat. Dalam aspek ini, koperasi memiliki peran untuk membantu membangun kesejahteraan masyarakat melalui anggotanya yang diberdayakan. Selain itu juga, tujuan atau peran koperasi dalam perekonomian nasional adalah memberikan atau meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk lebih sejahtera. Selain itu, koperasi juga berperan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu juga, koperasi memiliki peran sebagai sarana untuk mencapai perekonomian nasional. Serta, koperasi memiliki peran sebagai bentuk pendidikan yang diberikan kepada masyarakat, di mana peran koperasi dalam aspek ini diberikan kepada anggota untuk dapat terus berusaha dan juga menciptakan berbagai peluang usaha melalui bentuk dan juga dalam bentuk koperasi itu sendiri. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa koperasi di Indonesia merupakan suatu badan hukum yang terdiri dari berbagai anggota yang berasaskan kekeluargaan yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai kepentingan anggota dan juga kesejahteraan anggota serta untuk mencapai kepentingan dan kesejahteraan umum. Selain itu, koperasi juga memiliki peran yang sangat vital khususnya di dalam membangun perekonomian nasional Indonesia. Oleh sebab itu, perkoperasian akan terus berkembang dan terus menjadi suatu bagian dari kehidupan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.